Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan menceritakan alur cerita baru lagi, yaitu tentang seseorang pemuda yang mendapatkan sebuah cincin yang berkodam pengasihan ya Mok. Dan cincin itu pun memberikan kekuatan yang sangat dahsyat hingga ia tak terkalahkan. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja. Lemah syahwat emang gak sakit, tapi cobalah diurut dan cerit. Pada kali ini kita diperlihatkan sebuah kampus megah dan seseorang pun berkata, wah ini universitas yang dibicarakan itu, keren sekali, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan universitas di kampungku. Sambil terlihat pemuda berambut merah yang terkesima menatap ke arah megahnya universitas itu, dan itu adalah si MC kita yang bernama Dan Lim, usia 19 tahun, mahasiswa baru tahun pertama Universitas Kedokteran ya Mo. Dan ia lahir di keluarga petani biasa yang merupakan satu-satunya mahasiswa di keluarganya ya Mo. Sambil Dian itu pun masih menatap ke arah para mahasiswa yang sangat cantik dan tampan di sana, dan ia pun berkata, universitas memang beda, lihat kemanapun. Sambil ia pun menatap gadis cantik di sana dan beberapa gadis lainnya. Lalu ia pun berkata lagi, di mana-mana semuanya tampan dan cantik. Sialan, aku tidak bisa membiarkan mereka mencuri semua perhatian. Aku masih harus berebutan cewek cantik dengan mereka. Sambil ia pun menatap ke arah para mahasiswa tampan-tampan juga di sana, dan Dian pun memperlihatkan cincinnya sambil berkata, untung saja aku sudah ada persiapan mengandalkan cincin neon pink yang tadi aku beli seharga 8 yuan di lapak pinggir jalan itu kan. Seharusnya ini pasti bisa menutupi kekuranganku kan, menonjolkan karakter juga mewah. Tapi tiba-tiba seseorang dari belakang pun menyentuh punggungnya. Di sana Dian pun terkejut bertanya-tanya. Ternyata itu adalah gadis yang sangat cantik, dan ia pun berkata, apa kabar? Namaku Melia Miori dari jurusan musik. Di sana Dian pun berkata, apa kabar? Aku Dian Lim, senang berkenalan denganmu. Dan ia pun bergumam, cewek cantik, tidak salah aku beli cincin ini kan, baru sebentar saja sudah ada cewek cantik yang menyapa aku. Dan gadis itu pun berkata lagi, hari ini universitas mengadakan pesta kampung halaman, kamu mau ikut? Banyak orang yang datang loh. Dan Dian pun berkata, ikut, tentu saja aku ikut, di mana lokasinya? Dan Miuri pun melambaikan tangan sambil berkata, kalau begitu nanti kita berkumpul di gedung ya. Di sana Dian pun bergumam, gadis yang imut sekali. Kalau saja dia bisa menjadi pacarku. Tapi tiba-tiba dari belakangnya terdapat seseorang yang mendatanginya. Ternyata pria dari belakang Dian itu pun bertubuh kekar dan besar, dan orang itu pun berkata, hei, kita bisa bicara sebentar? Sambil beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka berdua yang menuju ke arah sesuatu, dan pria itu pun berkata, keluar kalian semua. Ternyata ia pun memanggil para temannya di sana, dan Dian pun hanya terdiam. Dan pria kekar itu pun berkata lagi, bocah, tadi kau ngapain? Lalu Dian pun menjawab, aku dan dia hanya teman sekampung, jadi tadi cuma mengobrol sebentar. Dan tiba-tiba ia pun langsung dipukul oleh pria kekar itu hingga Dian pun langsung tersungkur di sana. Lalu pria besar itu pun mendatangi Dian lagi, dan Dian di sana pun langsung diangkat. Pria besar itu pun berkata, hehe, bocah, kamu tahu siapa dia? Dia adalah gadis yang kuincar tahu. Sambil kita diperlihatkan Dian di sana yang makin marah, lalu memukul pria besar itu sambil berkata, aku tidak tahu kan, ceprok. Dan pria besar itu pun kesakitan berkata, cih, apa yang kau lakukan? Dan para anak buahnya pun emosi langsung menghajar Dian di sana. Dan tiba-tiba terdapat seseorang guru yang menatap ke arah mereka yang bertengkar, dan guru itu pun berkata, hei, kalian yang di sana, hentikan. Lalu pria besar itu pun menoleh ke arah guru itu sambil berkata, si kurang kerjaan sudah datang, ayo kita bubar. Sambil mereka meninggalkan Dian yang sempoyongan di sana, dan guru itu pun mendatangi Dian berkata, anak muda, bagaimana keadaanmu? Mereka dari fakultas mana? Katakan padaku. Dan di sana Dian pun menjawab, aku tidak kenal, terima kasih guru. Dan guru itu pun berkata lagi, aku lihat sepertinya dari fakultas olahraga kan? Besok aku akan pergi ke sekolah mereka dan melaporkannya. Ini sungguh keterlaluan. Sambil ia pun menulis sesuatu di sana dan memberikannya ke arah Dian. Lalu guru itu pun berkata, bawa ini ke rumah sakit di dekat universitas, kamu tidak perlu bayar. Dan Dian pun menerimanya sambil berkata, terima kasih Pak Guru, ini sakit sekali. Dan ia pun bergumam, sialan, sepertinya ada luka dalam. Bagaimana ini? Memang harus ke rumah sakit nih.
Tapi tiba-tiba darah yang menetes di tangan Dian itu pun mengenai cincin di jarinya, dan keluarlah aura yang membara di cincin itu hingga cincin itu pun langsung berkilauan di sana. Hingga Dian pun merasakan sesuatu di jarinya itu, dan ia pun berkata, apa yang terjadi? Dan cincin itu pun bersinar dengan membara hingga membuat Dian di sana pun terbengung merasakan sesuatu, dan ternyata luka-luka di wajah Dian itu pun sembuh seketika hingga membuat Dian pun makin terbengung berkata, mimisannya sudah berhenti, tubuhku juga tidak sakit lagi. By the way, kita dibawa flashback 2 jam sebelumnya. Terdapat Dian di sana berjalan sendiri, tapi tiba-tiba seseorang pedagang yang dilewatinya pun berkata, "Hei nak, anak muda, sini." Dan Dian pun langsung berhenti menatap ke arah pedagang itu dengan bertanya-tanya. Lalu ia pun berkata, "Hei paman, kenapa kamu tiba-tiba memanggilku?" Wah, banyak sekali aksesorisnya. Di sana pedagang itu pun tersenyum dan ia pun berkata, "Anak muda, aku lihat kamu sangat bermartabat, memiliki aura yang berbeda, kamu pasti akan menjadi orang hebat." Ternyata itu adalah pedagang manik-manik dan pedagang batu akik. Di sana Dian pun berkata, tentu saja, kamu tahu siapa aku kan? Aku satu-satunya mahasiswa di desaku. Pemilik kedai di desaku juga sering bilang kalau aku ini bukan orang biasa. Lalu pedagang itu pun berkata lagi, "Nah, walaupun kau sudah bisa dibilang sempurna, tapi masih ada sedikit kekurangan. Misalnya, kamu sedikit kurang menarik." Sambil dilihat Dian di sana terkejut, seakan-akan terluka dengan kata-kata dari pedagang itu. Lalu dengan perlahan pedagang itu pun mengambil sesuatu barang di sana. Ternyata itu adalah cincin batu akik. Di sana ia pun berkata, "Aku memiliki sebuah cincin menyamping. Setelah memakainya, kamu akan jadi seganteng Al-Ghazali." Sambil ia pun menawarkan cincin itu, dan pedagang itu pun berkata lagi, "Karena kita berdua berjodoh, aku akan memberi harga murah 998 yuan untukmu." Tapi tiba-tiba Dian di sana pun langsung memalingkan tubuhnya dan ia pun berkata, "Hei Pak Tua, cincin jelek dari lapak pinggir jalan begini, kamu mau menjualnya seharga 998, mau menipu ya?" Sambil ia pun masih menatap lagi ke arah cincin itu, lalu Dian pun berkata, 3 yuan, tidak lebih, tidak kurang." Dan pedagang itu pun berkata, "Anak muda, kamu memiliki mata yang jeli, akan aku berikan seharga 88 yuan saja." Dan Dian pun berkata, "Bagaimana kalau 5 yuan?" Dan pedagang itu pun menjawab, "Anak muda, lumayan ya, 48 yuan saja." Dan Dian pun berkata, "Bagaimana kalau 8 yuan?" Di sana pedagang itu pun berkata, "Deal, 8 yuan." Dan Dian pun berkata lagi, "Memang sangat cocok untukku." Sambil ia pun langsung memakai cincin itu. Tapi saat Dian meninggalkan pedagang itu pun langsung tersenyum sambil berkata, "Barang yang dipungut dari tong sampah pun bisa dapat 8 yuan. Ini sangat mantap." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Yuan yang sudah berada di kamarnya, dan ia pun mencoba melepaskan cincinnya itu hingga ia pun menggunakan karter di sana. Lalu ia pun bergumam, "Luka seberat itu sembuh dalam sekejap. Cincin ini terlalu mengerikan." Sambil ia pun tidak bisa melepaskan cincin itu, dan ia pun makin shock sambil berkata, "Tunggu, jangan-jangan Pak Tua itu menggalinya dari kuburan kan? Lepaskan, dasar sialan." Sambil ia berusaha keras melepaskan cincin itu, dan beberapa saat kemudian, tepatnya setengah jam kemudian, kita diperlihatkan Dian di sana capek sekali untuk melepaskan cincin di tangannya itu, tapi tidak bisa. Lalu ia pun terdiam menatap ke arah cincin di tangannya itu, dan Dian pun berkata, "Tidak bisa dilepas. Sudah kucoba setengah jam, sama sekali tidak ada bekasnya. Jangan-jangan memang cincin gaib." Sambil ia pun masih menatap ke arah batu cincin itu yang masih berkilauan di sana, dan tiba-tiba cincin itu pun makin bersinar hingga membuat Dian di sana pun terkejut. Dan ternyata lagi cincin itu pun mengeluarkan aura berwarna pink. Di sana Dian pun bergumam, "Gas apa ini? Hangat sekali." Sambil ia pun langsung tertidur di sana, dan ia pun bergumam, "Ini sangat nyaman sekali." Dan ternyata ia pun terbawa di alam bawah sadarnya. Di sana ia pun bergumam, "Di mana ini? Apa ini mimpi?" Sambil ia pun berjalan-jalan di alam bawah sadarnya, dan tiba-tiba ia pun terpental di sana hingga ia pun terlentang di sana merasakan aura itu. Lalu ia pun mengendus-ngendus. Ternyata dari depannya terdapat gadis yang sangat cantik di sana, dan Dian pun berkata, "Wah, ini wanita kan?" Sambil ia pun menatap ke arah mochi dari gadis itu yang mantul ya momok. Dan Dian pun bergumam lagi, "Apakah ini yang disebut mimpi basah?"
bocah, sambil terlihat gadis itu yang makin ngangkang di hadapan Dian itu ya Mo. Dan Dian pun masih terpengung menatap ke arah mochi dari gadis itu yang mantul, dan ia pun bergumam, karena ini mimpi, seharusnya tidak apa-apa kalau aku melakukan hal yang sedikit sembrono kan, sambil ia pun akan mencoba menyentuh mochi dari gadis itu. Tapi tiba-tiba gadis itu pun perlahan menghela napas, dan Dian di sana pun merasakan sesuatu. Ternyata ia pun kesakitan di dadanya, dan ia pun bergumam, ada apa ini? Satu helaan napasnya kenapa bisa membuatku merasa jantungku seakan terkoyak, sambil ia pun kesakitan berkeringat dingin di sana. Dan ia pun masih menatap gadis itu sambil bergumam lagi, dan ada sebuah perasaan yang tidak asing, seperti pernah berjumpa dengannya. Siapa dia sebenarnya? Sambil gadis itu pun makin ngangkang di sana ya Mo. Tapi tiba-tiba gadis itu perlahan akan menyentuh wajah dari Dian. Di sana ia pun langsung memeluk Dian sambil berkata, suatu hari nanti Tuan pada akhirnya juga akan kembali ke sisiku. Dan di sisi Dian, ia pun makin kesenangan karena diapit oleh mochi besar di depannya itu. Dan di sana ia pun masih menatap ke arah mochi itu. Ternyata ia pun dibangunkan dengan seseorang yang berkata, Dian Lim, sedang apa kamu? Kenapa mengunci pintu dari dalam? Dan Dian pun langsung terbangun, dan ia pun berkata, ada apa ini? Dan seseorang dari luar ruangan itu pun berkata lagi, hei Dian Lim, buka pintunya. Dan Dian pun berkata, sialan, mimpi indahku, mana lanjutannya? Aku mau kelanjutannya. Sambil ia pun marah-marah sendiri di sana. Lalu dengan perlahan ia pun langsung membuka pintu kamarnya. Di sana temannya pun berkata, lama sekali baru buka pintu, kamu di dalam kamar ngapain aja? Dan temannya yang berkacamata pun berkata, akhir-akhir ini bergairah sekali ya. Dan temannya di sana pun berkata lagi, lihat dari ranjangmu yang berantakan, kamu baru menghabisi miliaran kehidupan ya. Dan Dian di sana pun makin syok malu sambil bergumam, sialan, ini sungguh memalukan sekali. Lalu temannya pun mendekat sambil berkata lagi, lelah sekali kalau melakukannya sendiri kan. Besok kakak akan bawakan satu cewek untukmu. Dan Dian pun marah berkata, sialan kau ya, malas bicara sama kalian, aku mau tidur. Sambil kita diperlihatkan beberapa saat kemudian di malam hari terdapat Dian di sana tertidur, dan cincinnya pun bersinar hingga membuat jantungnya di sana pun seakan-akan memancarkan aura yang menyelimuti tubuh dari Dian itu. Dan Dian di sana pun seakan-akan kesakitan. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di pagi hari terdapat alarm dari handphone Dian yang terus berbunyi, dan Dian di sana pun mengabaikannya. Tapi ia pun langsung terbangun di sana sambil meregangkan tangan. Lalu ia pun berkata lagi, tidurku nyenyak sekali, setelah bangun badanku terasa bertenaga. Sambil dengan cepat ia pun berjalan menuju ke kamar mandi dan menyikat giginya di sana. Dan tiba-tiba ia pun merasakan sesuatu sambil ia pun menatap wajahnya di cermin itu. Dan Dian pun berkata, entah cuma perasaanku saja atau apa ya, rasanya aku menjadi lebih tampan. Lalu dengan cepat ia memakai jaketnya di sana, dan Dian pun berkata lagi, baju juga tiba-tiba menjadi pendek. Apa aku tiba-tiba bertambah tinggi ya? Sepertinya ada yang tidak beres ini. Sambil ia pun menatap ke arah tangannya itu. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan suasana damai di area kampus itu. Dan Dian di sana pun berjalan menuju ke arah sesuatu tempat. Dan ia pun berkata, semua yang terjadi hari ini terlalu aneh. Coba kulihat, ini semua hanya ilusi atau kenyataan. Sambil ia pun langsung jongkok di sana menatap batu besar di depannya itu. Dan ternyata ia pun mencoba mengangkat batu besar itu, dan ternyata lagi ia pun dapat mengangkatnya dengan sangat mudah. Dan Dian pun berkata, what the fuck, batu ini paling tidak seberat 250 kg kan? Kenapa di tanganku serasa seperti selembar kertas? Lalu dengan cepat ia pun langsung melemparkan batu itu ke arah sungai. Di sana sungai itu pun langsung bergejolak dengan adanya batu besar itu yang dibuang oleh Dian. Dan Dian pun makin terbengung berkata, ini apa yang terjadi? Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan ia yang berjalan lagi menuju ke arah suatu tempat. Dian pun berkata, walaupun aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi bisa dipastikan aku sepertinya menjadi sangat hebat. Tapi tiba-tiba ia pun merasakan sesuatu dan melirik ke samping. Ternyata itu adalah beberapa orang yang pernah memukulinya. Dan pria kekar itu pun berkata lagi, bocah, tubuhmu lumayan juga ya. Semalam sudah diajar habis-habisan, cepat sekali sudah bisa sembuh dan berjalan di sini ya.
Waduh, Momok siap-siap dipecel ini. Lalu pria kekar itu pun berkata lagi, semalam belum puas memukulmu, tapi diganggu si tua itu, hari ini akan kupukul kau sampai mampus. Dan Dian pun emosi juga sambil berkata, boleh, kalau semalam belum puas, lanjutkan saja sekarang. Kalau berani, jangan ada yang kabur hari ini ya. Dan tiba-tiba salah satu teman si kekar itu pun berkata, baru tidak ketemu sehari, kamu jadi merasa hebat ya. Sambil ia pun langsung menyerang bersama teman lainnya di sana. Dan Dian pun hanya terdiam menatap ke arah serangan itu. Lalu ia pun segera menghindar di sana dan akan memukul ke arah orang itu. Dan ceprok, orang itu pun langsung terkapar di sana dengan satu pukulan dari Dian itu. Sambil kita diperlihatkan wajah orang itu yang langsung bonyok hingga membuat para temannya di sana pun ketakutan. Dan tiba-tiba Dian dengan cepat pun sudah berada di hadapan orang yang terbengong itu dan langsung memukulnya hingga mereka semua pun langsung terkapar tidak berdaya dan pingsan di sana. Sambil kita diperlihatkan si kekar di sana yang emosi berkata, kau cukup kuat ya. Dan Dian pun berkata lagi, sudah aku bilang jangan ada yang coba-coba kabur ya. Lalu dengan cepat Dian pun menuju ke arah si kekar itu dan langsung menghantam si kekar hingga ia pun juga terlempar jauh di sana. Dan ia pun gemetar sambil berkata, apa yang kau lakukan? Sambil ia pun mengucurkan darah di hidung dan mulutnya itu. Tapi tiba-tiba Dian di sana pun menatap ke arah sesuatu. Ternyata ia pun mengambil lencana di sana dan memberikannya ke arah si kekar. Dan Dian pun berkata, Siamun Lang, Fakultas Olahraga tahun kedua kelas ke-6. Dan Dian pun langsung membuang lencana itu. Di sana ia pun berkata lagi, kalau kau berani cari masalah denganku lagi, aku jamin hidungmu akan lebih bengkok lagi. Pergi sana. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Dian yang berjalan di kota. Dan Dian pun berkata, bukan ilusi, aku sungguh-sungguh menjadi hebat. Dan ada apa ini sebenarnya? Sambil ia pun terbengong menatap ke arah sesuatu. Ternyata ia pun menatap ke arah gadis-gadis itu dengan aura yang berbeda-beda. Di sana Dian pun berkata, kenapa semua tubuh perempuan bisa bercahaya? Sambil ia pun mengusap-ngusap matanya. Dan Dian pun berkata lagi, apa ada masalah dengan mataku? Lalu ia pun menatap ke arah gadis-gadis itu lagi. Di sana ia pun berkata, hah, masih bercahaya? Dan tiba-tiba dari belakangnya terdapat temannya yang berkata, Dian Lim, ngapain bengong di sini? Kita kan sudah akan masuk kelas. Dan Dian pun menjawab, tidak apa-apa, ayo kita ke kelas bersama. Sambil ia pun masih menatap ke arah temannya itu. Dan Dian pun bergumam, di tubuh pria tidak ada cahaya, hanya ada di tubuh perempuan. Ada apa sebenarnya? Apa aku terkena kutukan? Sambil kita diperlihatkan para gadis itu yang menatap ke arah Dian Lim. Di sana ia pun berkata, cowok ini tadi terus melihatku, apa dia tertarik padaku? Dan temannya pun berkata, sudahlah, dia melihat semua perempuan seperti itu, aneh sekali, apa dia itu hidung belang? Sambil terlihat juga Dian itu yang menatap ke arah gadis culun di sampingnya. Dan gadis itu pun berkata, bagaimana ini? Tatapannya begitu membara. Apakah ini jodoh yang ditakdirkan untukku? Aku jadi sebel deh. Sambil terlihat temannya di sana yang menatap ke arah Dian. Dan ia pun bergumam, ya ampun, yang seperti ini pun bisa tertarik. Si Dian ini bukan terlalu bergairah, tapi karena terlalu kesepian, jadi tidak pilih-pilih lagi ya. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan area kampus di sana. Dan Dian pun masih menatap ke arah sesuatu. Ternyata ia pun masih menatap ke arah gadis-gadis di depannya. Dan ia pun bergumam, apa sebenarnya cahaya ini? Sambil kita diperlihatkan dua temannya dari belakang yang menatap ke arah Dian itu. Dan teman itu pun berkata, Dian Lim aneh sekali, sejak masuk ke kelas dia tidak berhenti melihat semua perempuan kelas kita. Dan teman di sampingnya pun berkata juga, bocah ini memang terlalu bergairah dan tidak bisa menahan dirinya. Dan si kacamata pun berkata juga, aku khawatir dia akan melakukan hal yang keterlaluan. Sambil kita diperlihatkan dari pintu sana terdapat seseorang yang masuk. Ternyata itu adalah Bu Guru Gendut. Di sana ia pun berkata, semuanya tenang, kita akan memulai pelajaran hari ini. Dan Dian itu pun terbengong juga menatap ke arah guru itu. Di sana Dian pun bergumam, tubuh guru juga bercahaya, tapi lebih gelap. Dan guru gendut itu pun terkesima sambil berkata, Dian, kenapa kamu melihat Bu Guru seperti itu? Apa ada sesuatu di wajah ibu? Sambil kita diperlihatkan juga para teman Dian di sana yang makin shock. Dan mereka pun berkata, gawat, bahkan guru juga tidak dia lepaskan.
Tapi tiba-tiba dari belakang Dian terdapat seseorang yang memanggilnya. Ternyata itu adalah para temannya. Dan si rambut kuning pun berkata, kami sudah memutuskan malam ini kami akan mengumpulkan uang dan mencarikanmu seorang perempuan. Dan si kacamata pun berkata juga, kamu jangan sampai melakukan tindakan kriminal ya. Sambil Dian di sana pun terbengong dan ia pun berkata, apa? Sana-sana kembali ke tempat duduk kalian. Pelajaran sudah hampir dimulai. Sambil terlihat Dian di sana duduk tenang. Tapi tiba-tiba ia pun merasakan sesuatu dan ia pun membolak-balik buku itu dengan sangat cepat. Sambil kita diperlihatkan mata Dian di sana terbuka lebar dan ia pun langsung menutup bukunya itu. Sambil Dian pun hanya terdiam dengan keringat dingin yang bercucuran di wajahnya itu. Dan tiba-tiba ia pun berdiri sambil berkata, sialan, masih mau belajar apaan? Dan aksinya itu pun dilihat oleh mahasiswa di depannya bersamaan dengan guru gendut itu. Dan guru gendut itu pun berkata, kamu ini sopan sedikit ya. Kalau kamu ada masalah denganku, katakan saja langsung. Sambil terlihat Dian di sana tersadar dan ia pun berkata, maaf Bu Guru, tadi aku berbicara sembarangan, tidak ada apa-apa. Lalu ia pun duduk lagi sambil bergumam, bukan ilusi, semua ini buku yang aku lihat, aku sudah mengingat semuanya. Bahkan tanda baca pun tidak ketinggalan. Walaupun aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku manfaatkan saja kelas hari ini untuk mempelajari semua pelajaran tahun ini. Dan kemampuan ini harus dimanfaatkan dengan baik. Sambil ia pun langsung membaca semua buku di sana. Dan beberapa saat kemudian terdengar bel istirahat di sana. Lalu Dian pun berdiri sambil berkata, kelas-kelas selanjutnya aku tidak akan masuk. Kalian bantu absen ya. Sambil para temannya di sana pun terbengong melihat tingkah aneh dari Dian itu. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Dian yang berjalan di sana dan ia pun bergumam tentang cara memanfaatkannya. Kekuatanku ini harus dimanfaatkan. Sambil kita diperlihatkan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di pusat kota terdapat pasar di sana yang ramai dan Dian pun berjalan di antara keramaian itu. Lalu ia pun mendatangi area godang dengan kuli panggul banyak di sana dan Dian pun menatap ke arah itu sambil bergumam, membanting tulang. Sambil ia pun mengeluarkan aura membara di tubuhnya itu. Lalu ia pun berkata, cara kaya dengan membanting tulang. Pertama, angkat karung. Apa bos ada di sini? Aku datang untuk mencari kerja. Sambil kita diperlihatkan beberapa saat kemudian ia yang mendatangi bos itu. Dan bos itu pun berkata, kamu adalah mahasiswa di universitas dekat sini ya? Dan Dian pun menjawab, ya aku mahasiswa di sini. Lalu bos itu pun berkata lagi, aku sarankan kamu menyerah saja. Banyak mahasiswa yang sering ke sini tapi semuanya lemah, tidak bisa bertahan lebih dari seminggu. Sambil terlihat Dian yang tersenyum pede, lalu ia pun berkata, bukan masalah, aku tumbuh besar di desa, tidak sama dengan mereka. Lalu bos itu pun berkata lagi, baiklah, mulailah sekarang, Ken, beri dia kerjaan. Lalu si Ken itu memanggil Dian di sana dan Dian pun mendatanginya. Ken pun berkata, sudah dilihat kan, ini karung beras, kamu angkat dan pindahkan ke gudang. Hati-hati ya kalau cedera, tidak ada biaya berobat. Sambil dengan cepat Dian di sana pun mencoba mengangkat karung itu dan ia pun berkata, ini lumayan ringan, seperti membawa balon saja. Bawa lebih banyak lagi deh. Sambil ia pun mengambil karung-karung itu lagi dan kita diperlihatkan 5 karung dibawa oleh Dian itu hingga membuat Ken bersama kulit lainnya di sana pun terbengong dan mereka pun berkata, kekuatan bocah ini besar sekali. Satu karung beras ini isinya gak main-main, 100 kilogram loh. Dia mengangkatnya seperti mengangkat karung kosong aja. Sambil Dian itu pun masih mengangkat-ngangkat karung-karung itu dan kita diperlihatkan Dian yang mencoba melempar karung sambil bergumam, kumpulkan kekuatan di satu titik, kemudian tembak. Sambil ia pun mempermainkan karung-karung itu seakan-akan itu adalah bola basket dan kita diperlihatkan tumpukan karung itu yang sejajar rapi dan seseorang pun berkata, ya ampun, dia kuat sekali. Dan Dian pun bergumam, sekali angkat 5 karung, sekali bolak-balik perlu 20 detik, satu mobil tidak perlu 5 menit juga sudah selesai. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan bos bersama Ken di sana makin terbengong dan Ken pun berkata, total 3 mobil 700-an karung kan, masing-masing karung 100 kilogram kan, 1 jam saja sudah selesai dipindahkan. Sambil terlihat truk di sana yang kosong karena dengan cepat dipindahkan oleh Dian itu. Lalu Ken dari belakang bos itu pun berkata, kakak kedua, kekuatan bocah ini besar sekali, aku lihat saja sudah takut.
Dan bos itu pun menjawab, apa urusannya dengan kita? Asalkan dia bekerja, ya kita bayar saja. Aku akan menghitung upahnya. Sambil dengan cepat bos itu pun mendatangi Dian di sana. Dan bos itu pun berkata, anak muda, datanglah mengambil upah ya. Angkat 1 karung ke gudang, upahnya 2 sen. Total 700 karung. Kamu sendiri mengangkat 550 karung. Kamu memang kuat sekali. Namaku Polo. Kalau kamu tidak keberatan, kamu boleh memanggilku kakak kedua. Ini 110 yuan. Lalu Dian pun menerima upahnya itu dan pergi dari sana. Lalu bosnya pun berkata, sering-sering datang ya. Dian pun menjawab, pasti bos. Lalu Ken dari belakang bos itu pun berkata, kakak kedua, soal upah biar aku saja. Kenapa sampai kamu yang turun tangan sendiri? Lalu bosnya pun menjawab, orang ini tidak sederhana. Mungkin saja suatu saat bisa berguna. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Dian di sana yang mengerjakan cara kaya dengan membanting tulang lagi. Yang kedua adalah mengantar air galon ya Mo. Di sana seseorang di depannya pun berkata, bocah, apa kamu bisa mengantar air itu? Perlu naik dan turun tangga lagi, melelahkan sekali. Di sana Dian pun menjawab, siapa bilang antar air harus naik turun tangga? Sambil Dian pun menatap ke arah apartemen di depannya itu, dan Dian pun berkata, pelanggan kamar 401, kamu sudah siap? Dan pelanggan 401 di sana pun langsung keluar sambil berkata, ini bukannya mau antar air, ha? Kamu bilang apa? Sambil Dian pun mengayun-ngayunkan galon di tangannya itu, ternyata ia pun melemparkannya ke arah kamar 401 di sana hingga membuat pelanggannya di sana pun terbengong menatap ke arah galon itu yang melayang menuju ke arah depannya. Dan di sana orang itu pun berkata, apa-apaan itu? Dan bos galon itu pun terbengong juga sambil berkata, kau itu manusia atau Superman? Sambil kita diperlihatkan cara kaya dengan membanting tulang yang ketiga, memotong iga babi. Di sana terdapat restoran cahaya dan seseorang pun berkata, kalian tahu apa yang terkenal dari restoran kita? Iga babi pedas kan? Setiap hari orang yang datang hanya karena mendengar namanya saja ada ribuan. Sambil kita diperlihatkan dapur dari restoran itu, dan ternyata seseorang yang berbicara itu adalah kepala koki. Di sana ia pun berkata lagi, lihat tenaga kalian, memotong sepotong iga babi saja perlu 2 jam. Kalau begini mana cukup untuk jatah penjualan sehari? Sambil kita diperlihatkan Dian bersama seseorang di sana, dan seseorang itu pun berkata, bos, bocah ini datang melamar kerjaan khusus untuk memotong iga babi. Lalu Dian pun berkata, apa kabar bos? Dan bos itu pun menjawab, bocah kecil ini, apa kamu sanggup mengangkat pisau daging? Di sana Dian pun menjawab, upah kalian 2 yuan untuk 500 gram ya. Asalkan bayarannya cocok, apapun bisa kupotong. Sambil terlihat sesuatu yang besar dijatuhkan di hadapan Dian itu, ternyata itu adalah tubuh babi. Di sana bos itu pun berkata, mari, potonglah sekarang. Kamu bisa potong berapa banyak? Aku akan bayar semuanya. Kalau tidak bisa, pergi saja. Aku tidak mau menghabiskan waktu denganmu. Di sana Dian pun berkata, boleh, aku juga tidak mau menghabiskan waktu. Sambil ia pun membawa pisau pemotong daging itu. Dan di sana anak buah dari bos itu pun berkata, dengan tubuh seperti ini, apa dia bisa memotong iga babi? Dan temannya pun berkata, mungkin dia melihat iklan kerja kita menawarkan upah yang tinggi dan kemari tanpa pikir panjang. Sambil Dian itu pun akan memotong iga babi itu, dan kita diperlihatkan wajah serius dari Dian itu, dan ceprok, iga babi itu pun terbelah menjadi 2 bersama dengan telanan di bawahnya itu yang terpotong juga. Dan kita diperlihatkan hanya dengan 1 tebasan, babi itu pun langsung terpotong menjadi 2 bersamaan dengan telanan hingga membuat bos itu pun terbengong berkata, ya ampun, ini kekuatan macam apa? Dan Dian pun tersenyum berkata, maaf ya, mendengar kalian berlebihan begitu, aku kira ini sangat sulit. Tak disangka aku memakai terlalu banyak tenaga. Setelah ini akan kuperhatikan, aku akan berhati-hati. Tentang yang ini aku buat rusak, kamu tidak akan menyuruhku ganti rugi kan? Di sana bos itu pun berkata, tidak, tentu saja tidak. Dan Dian pun langsung mengambil 2 pisau di tangannya itu. Di sana ia pun langsung melemparkan pisau dan membelah iga babi itu dengan sangat cepat.
hingga membuat bos itu pun terbengong bergumam, alamak, bocah ini memang ahlinya dalam memotong iga babi. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Dian yang sudah berbaring di kamarnya. Di sana ia pun berkata, bekerja sehari bisa menghasilkan 500 yuan lebih. Ini terlalu gampang, aku cuma perlu berusaha sedikit lebih keras, uang kuliah tahun depan akan terkumpul. Tapi tiba-tiba temannya dari atas pun berkata, Dian Lim, dari mana uang itu? Dan Dian pun menjawab, uang berasal dari kerja dong. Aku mencoba beberapa pekerjaan berat, lebih mudah daripada yang kubayangkan. Dan temannya pun berkata, Dian, jangan pergi lagi, kelas kita begitu padat, apa kamu bisa membagi waktu? Kalau perlu uang, bilang saja. Aku tidak punya 10.000 yuan, tapi 2.000 yuan masih ada. Dan Dian pun hanya tersenyum. Di sana teman laki-lakinya lagi pun berkata, benar, aku punya uang, katakan berapa biaya kamu untuk menemaniku satu malam. Di sana Dian pun emosi berkata, dasar sesat, seharian tidak ada yang beres. Lalu teman berkacamata itu pun berkata, tidak cocok rasanya bekerja membanting tulang. Bagaimanapun sedang kuliah juga tidak boleh terlalu capek. Bagaimana kalau jadi guru les privat? Ada salah satu teman sekelas kita yang menjadi guru les privat, 1 jam 35 yuan. Di sana Dian pun tersenyum berkata, kalian tenang saja, itu tidak akan mempengaruhi kuliahku. Aku hari ini mendapat sedikit uang. Bagaimana kalau malam ini kita keluar bermain? Dan temannya pun berkata, omong kosong, aku dari tadi menunggu kalimat ini kan. Hanya saja aku takut kamu pelit. Sambil dengan cepat ia pun merangkul Dian di sana. Dan Dian pun berkata, ayo kita bolos kelas malam ini. Dan beberapa saat kemudian di malam itu terdapat sebuah jalan. Ternyata Dian bersama kawan-kawan sedang nongkrong di sana. Dan Dian pun berkata, mari bersulang, mari bersenang-senang, bersulang. Sambil ia pun menengguk Marimas di sana. Dan ia pun berkata, rasanya mantap sekali. Dan temannya di sana pun berkata, kalian lihat, meja sebelah sana sepertinya juga dari kampus kita. Kelihatannya yang bolos kelas malam ini tidak sedikit ya. Lalu Dian pun melirik ke arah para mahasiswa yang duduk di sana. Dan ia pun terkejut. Ternyata itu adalah Melia Meori yang sedang memancarkan aura di sana. Dan Dian pun masih menatap ke arah Melia itu yang beraura membara. Di sana ia pun bergumam, wah, cahaya yang pekat sekali. Ada apa ini? Ada perasaan yang begitu kuat, tapi juga sangat aneh dari dalam hati. Rasanya seperti aku harus mendekati dia. Di alam bawah sadar, rasanya ada sebuah perasaan yang sedang menghasutku. Di sana temannya pun tiba-tiba berkata, hei Dian, kamu sedang melamun apa? Lalu Dian pun menjawab, kalian tunggu sebentar ya, aku pergi dulu. Sambil ia pun menuju ke arah tempat Melia itu duduk. Lalu teman di dekat Melia itu pun berkata, hei, siapa kamu? Dan Dian pun menjawab, Melia Meori, kamu tidak ingat padaku? Sambil Melia itu pun menatap ke arah Dian juga. Lalu Melia pun berkata, aku ingat. Kamu yang kemarin acara pesta itu kan, Dian Lim kan, benar kan? Sambil seketika Melia di sana pun langsung berdiri di hadapan Dian. Lalu Dian pun berkata, benar, aku Dian Lim. Sambil kita diperlihatkan cincin yang berada di jari Dian itu pun mengeluarkan aura yang berwarna pink. Lalu Dian pun berkata, mereka ini temanmu. Dan Melia pun menjawab, benar, mereka ini temanku. Kami bolos untuk makan enak. Sambil terlihat aura berwarna pink itu yang mengarah ke arah Melia. Di sana Melia pun bergumam, ada apa ini? Tiba-tiba ada aroma yang begitu lembut. Dan tiba-tiba ia pun terkejut menatap ke arah Dian Lim itu dan segera berlari. Ternyata ia pun merangkul Dian Lim di sana dengan sangat erat. Ya ini pengasihan. Lalu Melia pun bergumam, aneh sekali, orang ini kelihatannya tampan sekali, membuatku tidak bisa menahan diri untuk memeluknya. Di sana Dian Lim pun bergumam, apakah ini karena cincin ini? Sambil ia pun menatap ke arah cincin di jarinya itu. Dan tiba-tiba terdapat seseorang yang menggebrak meja. Ternyata itu adalah teman sebangku dari Melia. Di sana ia pun berkata, Melia, kamu ngapain? Lalu dengan cepat Melia pun langsung melepaskan rangkulannya. Di sana ia pun membungkuk sambil berkata, maaf, aku tiba-tiba tidak bisa menahan diri. Maaf, aku sudah tidak sopan. Dan wajah Dian di sana pun memerah malu-malu. Dan ia pun berkata, tidak apa-apa. Dan tiba-tiba teman Melia yang bertopi itu pun marah kepada Dian sambil berkata, siapa anak ini?
Sambil kita diperlihatkan teman Dian di sana yang emosi juga, dan ia pun berkata, sialan, cari masalah ya. Apa maksudmu menunjuk-nunjuk temanku? Singkirkan tanganmu. Sambil kita diperlihatkan pria itu yang makin emosi, dan melihat dari belakang si topi itu pun berkata, Alvin, kamu ngapain? Dan Alvin pun menjawab, Melia, bukannya kamu bilang kamu tidak punya pacar, juga tidak punya teman pria yang dekat kan? Siapa dia ini? Dan teman Alvin itu pun berkata, tenanglah, susah payah aku memberimu kesempatan untuk kenalan dengan cewek. Kamu ini bukannya sedang mengacaukan semuanya. Dan Alvin pun langsung memalingkan wajahnya karena ditegur oleh temannya itu. Di sana temannya pun berkata lagi, kalau ada masalah bicarakan baik-baik, jangan pakai emosi ya. Lalu Milea pun berkata, Alvin, aku dulu memang tidak punya pacar, bahkan teman pria yang dekat juga tidak ada, tapi itu dulu. Sambil ia pun menatap ke arah Dian itu. Dan Milea pun berkata lagi, dulu aku tidak percaya yang namanya cinta pada pandangan pertama. Aku mengira itu hanya ada dalam cerita, tapi sekarang aku tidak berpikir begitu lagi. Lalu Alvin pun marah berkata, kenapa? Aku bersusah payah mengejarmu, aku juga lumayan tampan kan? Kenapa kamu malah memilihnya? Dan Milea pun perlahan menjawab, kamu dan aku hanya teman biasa, banyak pria di sekolah yang mengejarku juga. Apa aku harus bersedia menjadi pacar mereka semua? Sambil Alvin itu pun terdiam menatap ke arah Milea, dan Milea pun berkata lagi, jadi maaf ya, kamu ini orang yang baik. Sambil kita diperlihatkan Alvin yang makin emosi menatap ke arah Dian. Lalu ia pun mendekat sambil berkata, brengsek kau ya, semua karena kamu. Kalau tidak, hari ini aku pasti bisa mendapatkannya. Semua karena kamu. Sambil ia pun dengan cepat akan menyerang ke arah Dian, dan Dian pun ancang-ancang akan menyerang ke arahnya juga, dan ceprok. Orang itu pun langsung dihantam Dian hingga ia pun terlempar di sana, menabrak sebuah meja hingga beberapa orang di sana pun terkena saus di mukanya. Dan orang itu pun emosi berkata, hei, apa yang kau lakukan? Dan tiba-tiba Alvin di sana pun langsung diangkat oleh orang itu, dan orang itu pun berkata, cari masalah ya. Dan Alvin pun ketakutan sambil berkata, maafkan aku. Dan ceprok, Alvin pun segera dipukul mukanya oleh orang itu, dan orang itu pun berkata, cari mati ya, dasar sialan. Dan temannya dari belakang pun berkata, kakak ketiga, kamu bukannya tertarik sama gadis itu kan, tapi bilang tidak ada kesempatan. Ini kesempatannya sudah ada. Sambil dengan cepat pria itu pun menatap ke arah Milea. Di sana orang itu pun berkata, benar, ini mungkin bisa jadi kesempatan bagus. Sambil kita diperlihatkan Alvin di sana bonyok, dan ia pun berkata, maafkan aku. Sambil ia pun dipegangi oleh orang itu yang membawa botol, dan orang itu pun berkata, bocah, kau sudah mengotori wajahku. Kau kira cukup dengan sepatah kata maaf? Kamu lihat botol ini kan? Kamu mau ini dipukulkan ke kepalamu atau ke bagian lain? Sambil terlihat Dian di sana menatap ke arah orang itu dengan tajam, tapi tiba-tiba Milea pun berkata, hentikan, bagaimanapun dia itu temanku, lepaskan dia. Dan orang itu pun berkata, siapa kamu? Raja Langit atau Raja Neraka? Kamu suruh lepaskan, terus aku harus lepaskan? Memangnya kamu siapa aku? Sambil orang itu pun mendekat ke arah Milea. Di sana ia pun berkata lagi, tidak ada yang pernah berani mencampuri urusanku, gadis kecil. Siapa kamu ini? Lalu Milea pun berkata, memukul orang itu salah. Dan orang itu pun berkata, memukul orang itu salah. Lucu sekali. Sambil ia pun akan menyentuh Milea di sana sambil berkata, karena memukul orang itu salah, meraba tidak masalah kan? Dan tiba-tiba tangannya dipegang oleh seseorang, ternyata itu adalah Dian. Di sana ia pun berkata, maaf, meraba orang juga tidak boleh. Sambil ia pun masih memegang tangan orang itu, dan orang itu pun bergumam, kekuatan yang besar sekali, tanganku tidak bisa bergerak. Lalu ia pun berkata, bocah, siapa kamu? Lepaskan segera. Dan Dian pun menjawab, boleh saja ku lepas, tapi harus menjamin tidak akan mencari masalah lagi ya. Dan tiba-tiba tangan kanan orang itu pun mengeluarkan senjata. Di sana ia pun menyerang sambil berkata, kamu cari mati ya. Dan di sisi Milea, ia pun khawatir dengan Dian sambil berkata, Dian, awas. Dan ternyata serangan orang itu pun dapat dihindari oleh Dian dengan sangat cepat, dan Dian pun akan melakukan sesuatu. Ternyata tangan orang itu pun dipatahkan oleh Dian. Di sana orang itu pun kesakitan menjerit berkata, apa yang kau lakukan? Dan Dian pun menjawab, kamu harus ganti rugi karena mengoyak bajuku.
bayar. Sambil dengan cepat para anak buah orang itu pun akan menyerang ke arah Dian. Di sana ia pun berkata, "Ku hajar kau." Dan dengan cepat Melia di sana pun digandeng oleh Dian, dan Dian pun berkata, "Berdiri di belakangku," dan ceprok. Dan Dian dengan cepat menendang salah satu orang di sana dan akan menyerang ke arah ketua tadi. Dan toak, pria itu pun terkena hantaman di bagian kepala oleh Dian. Di sana teman Dian pun berkata, "Dian, awas belakang." Ternyata dari belakangnya terdapat seseorang membawa botol dan memecahkannya di kepala Dian. Di sana Dian pun hanya terdiam lalu menghantam orang itu hingga ia pun terpental di sana. Dan teman Dian pun berkata, apa dia ini manusia? Kelihatannya sama sekali tidak perlu bantuan kita." Sambil Dian pun berjalan menuju ke arah orang yang dihantamnya tadi. Di sana ia pun berkata, "Kamu tidak dengar? Aku suruh kamu ganti rugi." Dan orang itu pun berkata, "Bocah, kamu sungguh berani ya." Sambil ia pun mengeluarkan dompetnya itu, dan Dian pun langsung mengambilnya sambil berkata, "Haha, 400 yuan, lumayan. Kalian pergi segera." Sambil ia pun melempar dompet itu. Di sana orang itu pun ketakutan pergi dari sana. Lalu Dian didatangi oleh temannya yang besar itu sambil berkata, "Dian, hebat sekali ya. Tidak kusangka kamu begitu pandai berkelahi. Kapan-kapan ajari aku juga ya." Di sana Dian pun berkata, "Bukan apa-apa." Sambil ia pun berjalan menuju ke arah Alvin dan memberikan uang itu. Di sana Dian pun berkata, "Pergilah ke rumah sakit. Kalau terlambat agak gawat." Dan Alvin pun berkata, "Maaf, terima kasih." Sambil ia pun menangis di sana. Lalu Melia pun mendekati Dian sambil berkata juga, "Tidak kusangka ya, kamu ternyata bisa bela diri." Sambil mereka pun menatap ke arah Alvin yang dibawa temannya pergi dari sana juga. Lalu Dian pun menjawab, "Sebenarnya aku belajar sembarangan kok. Bagaimana kalau kita gabung meja saja?" Sambil Melia di sana pun malu-malu karena diajak gabung meja dengan mereka. Dan tiba-tiba teman-teman Dian di sana pun malah pergi sambil berkata, "Kalau mau makan, makan sendiri saja. Aku tiba-tiba merasa kenyang." Dan temannya pun berkata lagi, "Kami tidak mau jadi pengganggu. Kami pergi dulu." Sambil kita diperlihatkan teman dari Melia juga yang akan pergi. Di sana ia pun berkata, "Melia, aku juga sudah kenyang. Aku balik duluan ya. Kamu dan pahlawan itu ngobrol saja dulu." Sambil tersisa Melia bersama Dian di sana, dan Dian pun merasa canggung. Melia juga di sana pun malu-malu. Sambil mereka berdua pun saling bertatapan muka dengan canggung. Lalu Dian pun bergumam, "Kalau cuma berdiri begini saja rasanya sedikit aneh. Aku harus melakukan sesuatu. Bagaimana ini? Bagaimana kalau aku pegang tangannya? Tapi sepertinya terlalu cepat kan? Tapi sepertinya tidak ada cara yang lebih baik lagi." Sambil dengan perlahan Dian pun mencoba memegang tangan dari Melia, dan mereka berdua pun saling berpegangan tangan. Dan Dian pun menatap ke arah Melia sambil berkata, "Melia, bagaimana kalau kita pergi jalan-jalan?" Dan beberapa saat kemudian kita perlihatkan mereka berdua yang berjalan di antara pepohonan yang rimbun di sana, entah mau ngapain ya momo. Dan Melia pun malu-malu berkata, "Tadi sungguh memalukan. Aku tidak tahu kenapa tadi bisa tiba-tiba merasa tersetrum olehmu." Dan Dian pun menjawab, "Sebenarnya aku juga sudah tersetrum olehmu. Kamu tidak lihat tadi aku sampai bengong." Tapi Melia di sana pun tersenyum sambil berkata, "Apakah kamu mau disetrum lagi olehku?" Dan Dian pun makin malu-malu sambil berkata, Aku mau." Dan tiba-tiba Melia dengan berani langsung mencium Dian di sana dan disandarkan di pohon. Dan di sana Dian pun bergumam, "Astaga, apa ini? Apa ini tidak terlalu cepat? Dan kabut aura berwarna pink ini, jangan-jangan gara-gara cincin ini lagi." Sambil mereka pun berciuman di sana ya momo. Lalu dengan perlahan Melia pun melepaskan ciuman itu. Di sana ia pun berkata, "Lagi-lagi perasaan itu lembut sekali, selalu ada setiap kali mendekatimu. Dian, kamu sungguh kelemahanku." Dan Dian pun berkata, "Sudah malam, aku antar kau pulang ke asrama ya." Dan tiba-tiba Melia di sana pun terkejut merasakan sesuatu, dan ia pun bergumam, "Tunggu, tadi aku memberikan ciuman pertamaku padanya kan? Kenapa bisa begitu? Aku tidak bisa mengendalikan tubuhku. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa aku bisa melakukan hal yang memalukan begitu?" Sambil ia pun malu-malu memikirkan kejadian tadi. Lalu Dian pun bertanya, "Kamu kenapa, Melia?" Dan Melia pun menjawab, "Aku tidak tahu kenapa aku tidak bisa mengendalikan diriku ini. Kamu sebaiknya jangan terlalu dekat padaku." Dan Dian pun berkata, "Baiklah,
aku akan menjauh sedikit dan mengantarmu pulang. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan asrama dari Dian itu. Terdapat para temannya di sana berkata, bagaimana, kami sudah memberikanmu kesempatan yang bagus kan? Kamu tidak menyia-nyiakannya kan? Apakah kamu sudah melakukan hubungan mendalam? Apakah kalian sudah melakukannya? Dan Dian pun menjawab, apa-apaan sih? Aku ini pria baik-baik, mana mungkin melakukan hal seperti itu. Pergi sana, aku sudah mau tidur. Dan temannya pun berkata lagi, ngomong-ngomong, penampilanmu hari ini bisa dibilang sangat hebat. Aku sungguh kagum padamu. Kita semua begitu dekat. Bagaimana kalau kau mengajari kita beberapa jurus? Dan temannya pun berkata juga, tidak usah yang hebat-hebat, cukup untuk menjadi yang terhebat di kampus ini saja. Lalu Dian pun menjawab, pantas saja aku merasa kalian begitu aneh. Ternyata mau aku mengajari kalian ya. Sebenarnya aku berbohong soal bela diri. Di sana temannya pun emosi berkata, sialan, kamu berani sekali berpura-pura ya. Biasanya aku lihat kamu seperti anak baik-baik. Kalau kau tidak bisa bela diri, ayo semuanya serang dia. Sambil terlihat Dian di sana berkata, jangan gelitik lagi. Aku akan nyajari nanti. Dan temannya pun berkata, begini kan lebih baik. Sambil mereka pun duduk bersila di sana dan Dian pun memandangi mereka bertiga. Lalu si kacamata pun berkata, kalau begitu kita mulai saja. Aku ingin melatih jurus cakar tengkorak putih. Dan teman satunya pun melihat itu sambil berkata, lihat gayamu itu, untuk apa belajar jurus cakar seperti itu? Untuk menggaruk gatal. Lalu Dian pun bergumam, ini aku harus mulai dari mana untuk mengajari mereka? Terserah deh, asal-asalan dulu, nanti baru aku pikirkan cara yang terbaik lainnya. Lalu ia pun berkata, aku periksa dari meridian kalian, aku menyadari kalian lumayan berbakat, sangat cocok untuk melatih bela diri. Tapi akhir-akhir ini aku sedikit sibuk. Aku bulan depan baru ajari kalian saja ya. Dan ketika temannya di sana pun memberi hormat sambil berkata, asalkan bisa menjadi pendekar hebat sebelum lulus kuliah saja sudah cukup. Kami akan menuruti aturan guru. Ya. Sambil Dian di sana pun pergi meninggalkan mereka bertiga. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di esok harinya terdapat beberapa karung yang tertumpuk. Ternyata itu adalah Dian yang sedang bekerja, dan ia pun menyelesaikan pekerjaannya itu sambil menghadap ke arah bos. Dan ia pun berkata, bos, hitung upahnya. Sambil kita diperlihatkan bos itu yang terbengong, dan ia pun berkata, ya ampun, 1.500 karung beras bisa selesai dalam 1 jam. Dan ia pun bergumam, bocah ini terlalu hebat. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan 3 galon di sana dilempar. Ternyata galon itu pun sudah berada di atas loteng. Sambil Dian pun melewati salah satu pelanggan di sana yang terbengong, dan pelanggan itu pun berkata, baru pertama kali aku bertemu orang yang memiliki kekuatan sebesar kamu, dipakai untuk mengantar air lagi, rasanya sayang sekali. Apa kamu tertarik untuk menjadi bodyguard? 1 bulan bayarnya bisa sampai 10.000 lebih. Lalu Dian pun menjawab, aku cuma seorang mahasiswa, tidak punya kemampuan itu. Dan ia pun bergumam, kalau aku tetap bekerja seperti ini juga bisa mendapatkan 10.000 lebih kan? Tidak perlu jadi bodyguard. Sambil kita diperlihatkan beberapa saat kemudian lagi terlihat restoran cahaya di sana, dan Dian pun mencincang daging babi di sana. Dan kepala koki di sana pun berkata, semua profesi memang ada ahlinya masing-masing. Nanti pergilah ke bagian keuangan untuk mengambil upah ya. Sambil kita diperlihatkan beberapa saat kemudian terlihat Dian di sana berkata, hari ini menghasilkan uang banyak lagi. Sebagian ditabung untuk kuliah, sisanya 3 orang itu biasanya juga lumayan baik padaku. Sebagian uang ini akan aku pakai untuk mentraktir mereka karaoke saja deh. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di malam hari di sebuah gedung di sana. Ternyata itu adalah KTV Special Voice, tempat karaoke. Sambil terlihat Dian bersama 3 temannya, dan temannya pun berkata, Dian, kita tahu kondisi keluargamu, kalau menghabiskan uang seperti ini rasanya kurang bagus deh. Dan si kacamata pun berkata juga, benar, kamu juga sudah bekerja keras untuk mengumpulkan uang kan? Dan temannya pun berkata lagi, menurutku hari ini biar kami saja yang mentraktirmu. Di sana Dian pun menjawab, memangnya kalian sudah lupa dengan kemampuanku? Tidak perlu khawatir, ayo kita masuk dan bersenang-senang. Dan teman satunya pun berkata lagi, wah, kalau kamu tidak bicara, aku sudah hampir lupa kamu ini petarung hebat kan? Kamu pasti bisa jadi orang kaya.
Haha, ayo kita bersenang-senang. Sambil mereka pun akan memasuki ruangan itu, dan tiba-tiba terdapat seseorang yang berjalan dengan cepat, dan orang itu pun menendang teman Dian sambil berkata, minggir kalian. Dan teman Dian pun berkata lagi, sialan, apa maksudmu? Dan orang itu pun menoleh sambil berkata, jangan menghalangi jalan. Murid miskin seperti kalian, apa pantas datang ke tempat seperti ini? Sambil terlihat Dian di sana menatap ke arah orang itu, dan teman Dian pun berkata lagi, hei kamu dasar brengsek ya, coba ulangi kata-katamu lagi. Dan si kacamata pun berkata, jangan emosi, kita jarang ke tempat ini, tidak mengerti situasi di sini kan, kita bersabarlah. Dan tiba-tiba terdengar seseorang berkata, kenapa? Apa yang terjadi? Sambil mereka pun menuju ke arah pria berambut kuning yang marah-marah tadi, dan pria itu pun berkata lagi, bukan apa-apa, masalah kecil Tuan Ong, silakan masuk. Dan teman dari Dian pun berkata, cih, orang apa ini? Pandai sekali berpura-pura. Dan Dian pun berkata, sudahlah, kita urus urusan kita masing-masing saja. Kita kemari untuk bersenang-senang kan, tidak usah pedulikan mereka, kita pergi bernyanyi. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan tempat karaoke di sana, dan mereka semua pun berkaraoke. Teman Dian pun berkata, hei nanti aku mau nyanyi lagu ini ya. Dan temannya pun berkata, wah tidak disangka kamu suka nyanyi lagu begini, cucak rowo. Sambil Dian pun tersenyum senang menatap ke arah temannya yang bahagia itu, dan tiba-tiba telepon ruangan itu pun berbunyi. Dian pun berkata, siapa? Lalu ia pun mengangkatnya. Di sana Dian pun berkata, halo. Dan telepon itu pun menjawab, Tuan, apakah Anda memerlukan servis? Waduh, momok suara wanita itu kayaknya. Servis apa ini? Sambil kita diperlihatkan di ruangan lainnya, terdapat Tuan Ong di sana duduk, dan ia pun berkata, sudah mau selesai ya? Dan anak buahnya pun berkata, kurang lebih sudah selesai Tuan. Sambil ia pun meneteskan sesuatu di minuman itu, dan Tuan Ong pun berkata, telepon wanita itu sudah bisa, suruh dia kemari. Sambil kita diperlihatkan di sisi Dian, di sana ia pun masih menelepon sambil berkata, tunggu, kamu bilang apa? Dan temannya pun berkata, ada apa? Siapa yang telepon? Apakah yang ditunggu-tunggu sudah datang? Yang biasanya akan menghubungi duluan. Lalu Dian pun berkata, benar, ini yang kalian maksud kan? Di sana si kacamata pun berkata, temanku, bisa tumbuh menjadi pria normal atau tidak tergantung apa yang akan kamu katakan. Sambil Dian di sana bertanya-tanya, lalu ia pun berkata lagi, berapa nomor teleponmu? Aku hari ini sibuk, akan kuhubungi kamu lain kali. Dan di sana telepon itu pun berkata, baiklah Tuan harus menghubungiku ya, nomorku adalah. Di sana Dian pun berkata, baiklah, aku sudah ingat. Sambil terlihat para temannya di sana berkata, hei, untuk apa kamu meminta nomor orang? Dan si kacamata pun berkata juga, apa mau berhubungan jangka panjang dengannya? Dan Dian pun menjawab, kalian kira aku genit seperti kalian? Aku hanya takut dia telepon dan mengganggu lagi, jadi aku bohongi dia saja. Dan temannya pun berkata, sudahlah, kamu sudah dikasih kesempatan malah tidak dimanfaatkan. Tidak peduli lagi, kita minum saja dulu, kemudian bernyanyi. Sambil mereka pun minum mas lagi di sana. Sambil kita diperlihatkan 1 jam kemudian terlihat Dian di sana yang mabuk, dan temannya yang masih karaoke di sana. Dan Dian pun berkata, aku minum terlalu banyak, aku mau ke toilet dulu. Sambil ia pun sempoyongan keluar dari ruangan itu, dan terdapat seseorang gadis dengan aura pink di depannya. Di sana Dian pun menatap ke arah gadis itu. Ternyata gadis itu pun berlari ketakutan, dan Dian pun bergumam, wah, cewek dari mana ini? Cahayanya terang sekali. Gadis itu sepertinya dikejar orang. Sambil terlihat 2 orang yang mengejar gadis itu, dan Dian pun sempoyongan bergumam, apa dia kena masalah? Dan cahaya yang terang dari tubuhnya, bagaimanapun coba lihat dulu. Sambil ia pun mengejar mereka, dan kita diperlihatkan 2 orang itu yang mencari gadis itu yang sedang bersembunyi di toilet. Dan Dian pun bergumam, sudah berhenti. Dan tiba-tiba orang itu pun mendobrak salah satu pintu, dan pintu itu pun tidak dapat dibuka. Dan orang itu pun berkata, pintu ini lumayan kuat ya. Dan tiba-tiba terdapat 2 pelayan di sana berkata, hentikan, kalian sedang apa? Berani mencari masalah di sini ya? Berani sekali kalian. Dan orang yang berambut kuning itu pun menoleh sambil berkata, satpam seperti kalian juga berani ikut campur masalah kami ya? Kalau masih mau hidup, cepat pergi.
Dan pelayan itu pun berkata, "Hah, Kakak Leo, maafkan kami. Kamu tampan sekali memakai kacamata hitam ini, Kakak Leo. Aku sampai tidak bisa mengenalimu. Kami tidak tahu Anda suka datang ke toilet perempuan. Kami akan pergi." Dan ternyata dari dalam toilet itu terdapat gadis tadi yang sedang bersembunyi. Dan Leo pun berkata, "Hehe, kamu hari ini tidak akan bisa kabur." Sambil kita diperlihatkan gadis itu yang makin gemetar ketakutan. Dan ia pun berkata, "Siapa yang bisa menolongku?" Sambil ia pun khawatir dan ketakutan di sana. Lalu orang itu pun berkata lagi, "Hei sialan, aku tidak percaya pintu ini bisa melindungimu." Di sana gadis itu pun berkata, "Siapa yang bisa menolongku? Tidak ada suara lainnya." Dan tiba-tiba pintu toilet itu pun seketika dihancurkan oleh seseorang dan gadis itu pun makin gemetar ketakutan. Ternyata itu adalah Dian. Di sana ia pun berkata, "Jangan takut, orang yang mengejarmu sudah pingsan. Di sana orangnya." Sambil Dian pun menunjuk dua orang yang mengejar gadis itu sudah pingsan di sana. Dan kita diperlihatkan sebuah keran air yang diputar di sana. Ternyata gadis itu sedang mencuci muka. Dan Dian pun menatapnya sambil bergumam, "Kenapa cewek ini cuci muka? Apa dia jadi bodoh karena ketakutan?" Dan tiba-tiba gadis itu pun merasa sakne menatap ke arah Dian. Di sana ia pun bergumam, "Tubuhku panas sekali. Apa yang terjadi?" Sambil ia pun malah mendekat ke arah Dian. Di sana Dian pun ketakutan berkata, Tunggu sebentar. Jangan-jangan kamu sudah diberi obat ya?" Dan tiba-tiba gadis itu pun langsung memeluk Dian dengan erat di sana. Dan Dian pun bergumam, "Apa-apaan ini?" Sambil kita diperlihatkan di tempat lainnya, ternyata terdapat Tuan Ong di sana terbaring. Dan ia pun berkata, "Nanti harus coba beberapa gaya ya." Tidak, susah payah aku mendapatkan wanita itu. Cara bermain biasa saja itu tidak akan cukup." Sambil ia pun membawa obat kuat di sana. Dan Tuan Ong pun berkata lagi, "Hari ini aku akan membuat dia bersujud memohon padaku." Hahaha. Tapi tiba-tiba handphonenya di sana pun berbunyi. Dan Tuan Ong pun mengangkatnya sambil berkata, "Halo Leo, tunggu, kamu bilang apa? Orangnya diselamatkan orang." Sambil kita diperlihatkan beberapa saat kemudian di pagi harinya terdapat sebuah rumah di sana. Ternyata Dian pun sudah tidur di sana. Dan ia pun berkata, ini di mana? Wah, bajuku di mana? Apa yang semalam itu bukan mimpi?" Sambil ia pun terkejut menatap ke arah tubuhnya yang tidak memakai apapun. Di sana Dian pun berkata, "Sialan, yang di bawah juga sudah dilepas. Tubuhku sudah dikotori dan lagi kondisinya malah terbalik. Orang itu tidak akan kabur dan tidak bertanggung jawab kan?" Waduh, momok rezeki nomblok. Ternyata ia malah yang diperkaos. Sambil kita diperlihatkan Dian di sana berjalan membawa selimut itu untuk menutupi anunya. Dan ia pun berkata, "Aku harus mencari dia dan menanyakannya." Dan tiba-tiba ia pun terkejut karena menatap ke arah gadis itu yang sudah memasak di dapur. Dan gadis itu pun berkata, "Kamu sudah bangun?" Dan Dian pun berkata, Bajuku di mana?" Dan gadis itu pun menjawab, "Aku sudah mencucinya. Tadi pagi aku membelikan yang baru untukmu." Sambil gadis itu pun mengambil salah satu baju di raknya itu. Di sana ia pun berkata, "Coba pakai, apakah cocok?" Ternyata itu adalah cangcut ya momo. Di sana Dian pun berkata, "Pakai di sini." Dan gadis itu pun menjawab, "Ada banyak ruang kosong. Terserah kamu mau pakai di mana. Kalau mau pakai di sini juga boleh. Lagian semuanya sudah aku lihat." Sambil ia pun malu-malu di sana. Dan Dian pun membalikkan badannya sambil berkata, "Aku pakai di kamar saja deh." Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan gadis itu yang sudah duduk di kursi. Dan Dian pun mendatanginya. Lalu ia pun duduk sambil berkata, "Kakak, kenapa kamu melihatku seperti itu?" Dan gadis itu pun menjawab, "Adik kecil, berapa umurmu sekarang? Siapa namamu?" Lalu Dian pun menjawab, "Namaku Dian Lim, umur 18 tahun. Kalau kakak?" Dan gadis itu pun berkata, "Namaku Yura, sekarang sudah 23 tahun. Kamu selanjutnya panggil aku kakak Yura saja ya." Dan tiba-tiba lagi Kak Yura di sana pun malah mendekat ke arah Dian sambil berkata, "Entah kenapa saat berada di dekatmu, aku selalu merasa ingin menempel lebih dekat lagi." Waduh, momok kodam pengasihan aktif lagi. Di sana Kak Yura pun berkata lagi, "Kamu ini benar-benar seperti takdirku." Dan Dian pun berkata, "Oh iya Kak, siapa orang-orang yang mengejarmu semalam?"
malam. Dan di sana Kak Yura pun menjawab, mereka adalah orangnya Geri Ong, biadab itu. Tidak kusangka dia berani berbuat seperti itu padaku. Dan di sana Dian pun berkata, siapa? Geri Ong? Siapa orang itu? Dan Kak Yura pun menjawab, dia direktur perusahaan angkasa. Ada hubungan antara keluarga kami, jadi kami saling mengenal. 3 hari sebelumnya ada sedikit masalah di perusahaan iklanku, jadi aku berniat meminjam 5 juta yuan dari Geri. Siapa sangka binatang ini memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajakku ke KTV dan menambahkan obat dalam minumanku. Kalau bukan karena kabur sekuat tenaga, saat ini pasti sudah berada di tangannya yang kotor. Di sana ia pun langsung memeluk Dian sambil berkata, untungnya kamu datang tepat waktu Dian, kalau tidak aku tidak akan berani membayangkan apa yang akan terjadi. Di sana Dian pun berkata, apa? Geri Ong? Kakak Yura, sudah jam setengah 11, aku masih ada urusan lain, aku harus pergi. Di sana Kak Yura pun berkata, cepat sekali, sudah mau pergi ya. Dan Dian pun hanya terdiam di sana, lalu mengecup kening dari Kak Yura. Di sana Kak Yura pun terkejut berkata, adik, apa yang kau lakukan? Dan Dian pun menjawab, aku adalah murid Fakultas Kedokteran tahun pertama, kelas ketiga. Kalau ada waktu, datanglah mencariku Kak Yura. Oh iya, berapa nomor teleponmu? Kita saling berhubungan ya. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di pagi hari di asrama Dian itu. Terdapat temannya yang berkata, kamu semalam kemana? Kenapa tiba-tiba menghilang? Telepon juga tidak diangkat. Dan Dian pun menjawab, jangan diungkit lagi. Semalam tanteku datang dan bilang kakak sepupuku sakit. Aku bawa dia ke rumah sakit. Dan temannya pun berkata, kamu mau membohongi siapa? Rumahmu begitu jauh, dari mana datangnya kakak sepupu? Di sana Dian pun berkata, kalau punya kerabat jauh kan wajar saja kan? Sambil kita diperlihatkan beberapa saat kemudian di malam hari, terdapat Dian yang memandang ke arah cincinnya itu. Di sana ia pun bergumam, baik Melia ataupun Yura, keduanya sangat dekat denganku, dan semua kekuatanku yang begitu kuat akhir-akhir ini semuanya tidak terlepas dari cincin ini. Dan aku bisa merasakannya, tubuhku masih terus menjadi semakin kuat. Sebenarnya apa yang terjadi dengan tubuhku? Sebenarnya dari mana cincin ini? Sudahlah, dipikirkan bagaimanapun tidak akan ada jawaban. Tidur saja dulu, masih ada hari esok yang harus dikerjakan. Dan bersambung mo.